Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Sebelum membahas materi, alangkah baiknya kalian sudah berdoa ya, karena dengan berdoa insya Allah ilmu yang kita dapat hari ini mudah diterima, mudah dipahami ya. Oke, kalau sudah berdoa, Ibu akan membahas materi, yaitu kita mulai dari bab 1 tentang teks laporan percobaan. Kompetensi dasar ya, kompetensi dasar ini kamu bisa lihat di buku paket masing-masing ya. Pertama ada 3.1, mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan, yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Ya, maksudnya adalah di sini indikator pencapaian kalian. Ya, untuk pertemuan hari ini kalian harus memahami pengertian laporan percobaan. Yang kedua, kalian harus mampu memahami fungsi teks laporan. Jadi nanti pertemuan ini Ibu akan membahas 2 materi ini saja ya, agar kalian bisa mencapai indikatornya atau IPK-nya. Ya, yang pertama memahami pengertian laporan percobaan, yang kedua memahami fungsi teks laporan. Selanjutnya kita langsung ke subbab materinya, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Pertama, pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, tujuan teks laporan percobaan. Jadi 2 materi ini berkaitan erat dengan IPK yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, tujuan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, pengertian teks laporan percobaan. Tentu kegiatan percobaan pernah dilakukan di sekolah. Percobaan dilakukan untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan cara pengamatan untuk mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah selesai melakukan suatu percobaan, kalian tentu harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks. Teks inilah yang disebut dengan teks laporan percobaan. Coba dari ini kamu bisa pahami apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Jadi teks laporan percobaan ini ada apabila kalian sudah melakukan suatu percobaan ya, suatu eksperimen berdasarkan materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, biasanya teks laporan percobaan ini sering dilakukan di mata pelajaran lain, misalkan IPA ya. Kamu bisa lihat eksperimen-eksperimen di YouTube juga banyak ya. Kamu pernah lihat sebuah permen Mentos ya, Mentos apabila dimasukkan ke dalam minuman soda seperti Coca-Cola misalnya. Nah, apabila dikocok itu akan menghasilkan apa kira-kira? Apa kalian tahu? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu namanya percobaan atau eksperimen berdasarkan materi yang sudah dipahami oleh si peneliti. Nah, dari hasil kegiatan pengamatan itulah yang menghasilkan sebuah hasil yang disebut dengan teks laporan percobaan. Oke, agar kalian bisa lebih memahaminya, kita lihat pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menjelaskan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Coba ingat-ingat, kamu kelas 7 atau kelas 8, kamu pernah praktek apa? Biasanya yang kegiatan praktik ini praktik IPA yang berdasarkan ilmu pengetahuan ilmiah ya.
Nah, yang mengandung ilmiah itulah yang sebuah percobaan itu yang dijadikan sebuah hasil percobaan yang dijadikan teks laporannya. Ya, jadi intinya teks laporan percobaan ini berisi tentang hal-hal yang ilmiah, berbeda dengan teks prosedur. Kalau prosedur hanya memberikan caranya saja, bagaimana cara membuat nasi goreng, bagaimana cara membuat mie rebus, itu tidak atas dasar ilmiah. Beda dengan cara misalkan membuat slime atau membuat tempe atau membuat tape, itu semua ada eksperimennya karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, dari sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya tujuan teks laporan percobaan. Pertama, tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Pasti ya, yang namanya teks laporan pasti isinya adalah informasi penting yang harus disampaikan oleh orang lain, yang mungkin bermanfaat, yang bisa dipakai oleh orang lain juga ya. Yang kedua, teks laporan percobaan umumnya dibuat untuk melengkapi suatu proses yang dilakukan atas dasar pengetahuan, misalnya karya ilmiah dan laporan praktikum. Seluruh percobaan tersebut juga harus dilakukan dengan landasan ilmiah yang jelas. Jadi intinya tujuan ini adalah memberikan informasi ya, informasi yang berdasarkan materi yang melandaskan daripada ilmiah ya. Seperti itu ya, agar kalian bisa lebih memahami lagi. Coba kamu bisa lihat eksperimen yang ada di internet ya, apalagi di YouTube sudah banyak ya eksperimen yang menunjukkan hasil daripada percobaan. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah teks ya. Kalian harus baca teksnya untuk mengerjakan tugas individu. Nanti teks ini Ibu share juga di grup agar kalian bisa leluasa membacanya dan memahami maksud isinya ya. Teks ini berjudul uji makanan karbohidrat ya. Kemudian selanjutnya ini sampai dengan di sini, karena teksnya panjang jadi terpotong-potong ya. Nanti tenang, Ibu share di grup ya agar kalian bisa bekerja mengerjakan tugasnya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugasnya, dibaca teksnya, maka tugasnya pertama adalah 1. Apakah teks tersebut merupakan teks laporan percobaan? Nah, kalau misalkan teks laporan percobaan itu, berarti jawabannya iya. Berikan alasannya kenapa disebut teks laporan percobaan. Tapi apabila kalau misalkan menurut kamu itu jawabannya bukan teks laporan percobaan, coba berikan alasannya juga ya dengan logis. Kemudian yang kedua, kira-kira apa sih tujuan dan fungsi dari teks tersebut? Nah, kamu baca, kamu pahami, pasti kamu tahu tujuan dan maksud serta fungsi dari teks tersebut. Ya, kamu isi 2 pertanyaan ini di buku catatan pelajaran bahasa Indonesia. Sertakan nama lengkap dan kelasnya, jangan lupa ya. Jadi soal yang 2 tadi kamu kerjakan di buku catatan pelajaran kamu ya, bahasa Indonesia, disertakan nama lengkap dan kelasnya. Setelah dikerjakan, kamu foto hasilnya dan kirimkan via Google Form. Nanti Ibu share link Google Formnya, kamu tinggal serahkan tugasnya, kamu tinggal upload fotonya ya. Nah, nanti batas pengumpulannya sampai jam pelajaran bahasa Indonesia ini berakhir ya. Sekian dari Ibu, selesai ya. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. Oke, sekian dari Ibu. Kalau ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Sampai bertemu besok. Jangan lupa tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.